Puji nama Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, semuanya bersuka cita. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Boleh deh kita kasih salam kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur atas anugerahnya dalam kehidupan kita. Siapkan nanti kita menyembah Dia. Diberikan segala hormat dan pujian sembah kami bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang termulia. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari bersama katakan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain
hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan-Nya. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi beri. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur kami bagi-Mu Tuhan. Pujian senang kami bagi-Mu. Yes. Mari rasakan lebih lagi. Terjadi dalam anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup terjadi semasa. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu untuk seumur hidup terjadi dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh nyata kebaikan-Mu Bapa. Kami naikkan pujian sembah kami, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami sembah, kami sembah. Engkau Yesus yang layak terima pujian, Engkau yang layak ditinggikan, nama-Mu berkuasa, Allah kekuatan kami. Terima kasih Allahku. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku-puji. Sama-sama sembah Tuhan. Allah yang ku-puji. Kemuliaan korban bagi-Mu Yesus. Bagi-Mu di tempat maha. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha
Engkau yang layak Tuhan untuk ditinggikan. Bapa, kami bersyukur Tuhan kami boleh ada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau bersuka cita, kami mau persembahkan pujian kami, tarian kami, nyanyian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan saudara? Yes. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian
Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum wanita GBI Tanah Merah. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari ibu-ibu, kita naik ke panggung. Yobel, kan persilakan.
Puji Tuhan, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu.
cintamu, Kau satu-satunya alasan ku hidup. Sekali lagi katakan, karenamu aku hidup. Karenamu, Aku hidup, karenamu aku ada Tuhan. karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau Engkau yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Yesusku, Kau ku cinta, tak akan berhenti meninggikanmu. Satu-satunya alasan ku hidup. Renungkan dari kata-kata nyanyian yang kita nyanyikan siang hari ini. Karena siapa kita ada di tempat ini? Karena siapa kita bisa ada seperti hari ini? Apa alasan saudara dan saya ada hadir di dunia ini? Masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini. Alasan kita hidup adalah Tuhan. Hendaramata sotokoroboto sokorolobosek. Hendarabasata karabasata karalabas. Kindaramata sakaralabata sokoroloboto korobosate karabas. Kalau ada di antaramu hari ini yang mungkin engkau kehilangan alasan untuk hidup. Engkau gak tahu lagi apa arti hidupmu. Engkau gak mengerti kenapa engkau harus melewati hal-hal yang sekarang sedang engkau hadapi. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu sebabnya nyanyikan dengan memaknainya, dengan sungguh-sungguh. Katakan bahwa karenamu aku hidup. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Itu sebabnya Tuhan tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Katakan, Kau Yesus, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta, Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu. Engkau datang bebaskan, sembuhkan, pulihkan. Yesus, Kau terindah. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Tak akan berhenti
berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya Allah, tak akan berhenti, tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Haleluya. Amin. Amin. Engkau alasan kami untuk hidup, Tuhan. Hidup kami bagi Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami siap mendengar Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Penuh kekurangan dan kelemahan. Tapi aku percaya Tuhan, aku menyerahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Pakai sesuai dengan rencana-Mu. Pakai sesuai dengan apa yang Kau kehendaki untuk Engkau katakan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua yang percaya berkata bersama-sama katakan, amin, 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 amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Tim tamborin juga, tim kreatif juga, seluruh volunteers atau pengerja yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk semua hati, waktu, tenaga, semua yang sudah saudara berikan. Dan kita percaya bahwa itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya alasan di dalam hidup kita. Ada sebuah cerita ilustrasi seorang filsafat yang sangat terkenal, namanya Aristoteles. Pernah dengar gak ya? Pokoknya itu ada seorang filsafat yang sangat luar biasa terkenal, hikmatnya, kepandaiannya. Satu kali saya baca ilustrasi ini, jadi saya kepikiran, jadi saya mendapatkan ide atau wahyu untuk mengkhotbahkan atau mengajarkan, membagikan ini kepada saudara. Waktu Aristoteles ini, saat itu orang mengenal dia sebagai orang yang pandai, orang yang berhikmat. Ada satu pemuda yang pengen ngetes dia, yang pengen tahu dia ini benar-benar bisa menjawab dengan benar atau enggak. Dia datang kepada Aristoteles sambil bawa seekor burung yang kecil di belakang punggungnya begini saudara. Jadi Aristoteles nggak tahu burung itu ukurannya seperti apa, hidup apa enggak, dia nggak tahu. Tapi pemuda ini mengatakan gini, ayo Aristoteles, kamu coba tebak, ayo coba kamu bilang, ini burung yang ada di tangan saya, burung kecil yang ada di tangan saya ini hidup atau mati? Nah dia juga pikir nih, tahu nggak ya dia, tapi memang dia sengaja untuk ngetes. Jadi dia juga udah siapin jebakan saudara buat Aristoteles ini. Dia bilang, pokoknya kalau dia bilang, oh burungnya hidup, gampang, tinggal cekek aja dia, burungnya mati. Jadi jawabannya salah, ya kan? Kalau dia bilang, oh burungnya mati, dia lepasin burungnya. Enggak, hidup gitu. Nah Aristoteles itu enggak menjawab hidup atau mati. Tapi yang dia jawab adalah hidup atau mati itu ada di tanganmu. Ada keputusan untuk itu burung hidup atau mati itu ada di tanganmu. Bukan karena orang lain tapi di tanganmu. Saya belajar dari cerita ini bahwa dalam hidup saudara yang menentukan untuk hidup dan mati, memilih kehidupan dan memilih untuk mendapatkan kutuk itu bukan dari orang lain yang menentukan. Tapi saudara dan saya, hidup saudara dan saya ditentukan oleh pilihan kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik, sangat luar biasa. Tuhan kita itu, kita mungkin sudah berkali-kali dengar, Tuhan itu gak pernah maksa. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksakan kehendak, memerintahkan tanpa memberikan kebebasan untuk kita bisa memilih. Tuhan menciptakan saudara dan saya mempunyai perasaan, kehendak, akal budi, supaya saudara dan saya bisa memilih. Supaya saudara dan saya bisa menikmati hasil dari apa yang kita pilih dalam hidup ini.
Jadi judul sharing saya siang hari ini adalah memilih yang benar. Ayo bilang sama-sama dengan saya, memilih yang benar, ya. Ada sebuah kisah di Alkitab yang ditulis oleh seorang pemimpin yang luar biasa yang dipakai Tuhan, yaitu Musa. Di akhir kepemimpinan Musa, Musa menyampaikan sebuah peringatan kepada bangsa Israel yang sudah dipimpinnya selama berpuluh-puluh tahun. Di situ dia memberikan beberapa kata-kata yang penting, teguran, peringatan kepada mereka. Karena memang bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar, tengkuk. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala, kepala batu, degil, gak mau dengar-dengaran. Makanya Musa sebelum hidupnya berakhir, kepemimpinannya berakhir, dia meninggalkan sebuah pesan yang dia dapat dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Yuk kita baca Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Yang sudah dapat bilang yuhu. Oh berarti belum semua, masih ditunggu Bapak Ibu. Ulangan berapa? 30 ayat 19 sampai 20. Yang sudah dapat bilang? Beneran nih semua sudah? Ayo kita baca bersama-sama. Ayat 19, 1, 2, 3. Aku menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab yakni kepada Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Pesan ini, pilihan ini diberitakan atau digaungkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bayangkan bangsa Israel bisa sampai ke tanah perjanjian. Kalau diukur dengan berjalan kaki aja 3 minggu nyampe Bapak Ibu. 2-3 minggu tuh nyampe. Tapi ini 40 tahun. Kemana aja bayangkan. Berapa ratus ribuan kali lipat mereka harus ada berkeliling di padang gurun. 40 tahun bisa cuma 3 minggu. Tapi 40 tahun. Mengapa Bapak Ibu? Karena pilihan yang mereka buat sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Itu membuat mereka ada di situ terus. Nggak keluar kemana-mana. Nah setiap pilihan kita hari ini akan membentuk masa depan kita. Amin. Setiap pilihan kita hari ini akan membawa kita kepada masa depan kita. Saudara ada hari ini karena ada hal-hal yang saudara lakukan di waktu yang lalu. Saudara ada saat ini. Itu sebabnya berhati-hatilah dengan apa yang kita pilih dalam hidup ini. Banyak orang hanya bisa bilang, aduh kenapa ya keadaanku seperti ini. Aduh kenapa ya aku harus diginiin orang. Atau kenapa ya aku nggak bisa dapat jodoh. Kenapa ya aku nggak bisa dapat pekerjaan. Kenapa ya aku selalu begini terus. Aku nggak pernah bisa berhasil. Saudara seringkali hanya bisa mengeluh. Kenapa ya kesehatanku seperti ini? Kenapa ya aku kok gak pintar-pintar gak bisa nangkep-nangkep? Hanya mengeluh tapi mereka tidak pernah berpikir apa yang selama ini sudah saya lakukan sehingga saya bisa jadi seperti ini. Karena kita hari ini adalah produk kita di masa lalu. Pilihan kita hari ini akan membawa kita kepada masa depan kita. Amin. Ayo, biar enggak ada yang ngantuk. Apa aja sih? 3 aja. Apa sih yang selalu dilakukan oleh bangsa Israel?
Bapak Ibu kalau udah sering baca Alkitab, sering dengar firman Tuhan pasti tahu. Kenapa sih, apa aja sih yang suka dilakukan bangsa Israel pada saat mereka di bawah kepemimpinan Musa, mereka ada di padang gurun? Ayo coba, 3 aja. Apa? Bersungut. Bersungut bahasa Bataknya apa sih? Marungut-ungut. Bah, tahe, marungut-rungut katanya gitu. Marungut-ungut, marungut-ungut. Nah, selain bersungut-sungut apa Bapak Ibu? Apa? Menyembah? Menyembah patung, bikin berhala. Sengaja nantangin Tuhan. Tuhan sudah bilang tidak ada Allah lain, ditantangin loh sama bangsa Israel. Dia bikin itu patung-patung buatan manusia. Udah jelas-jelas patung aja dia yang bikin. Tapi disembah. Bukannya nyembah Tuhan yang menciptakan dia, tapi menyembah buatannya sendiri, buatan tangan mereka sendiri. Lalu apa? Apalah satu lagi, tadi kan yang pertama bersungut-sungut, yang kedua menyembah berhala, yang ketiga apa? Bolehlah satu lagi. Apa? Memberontak. Selalu melawan. Tidak mau taat. Bangsa Israel selalu bilang, aduh kenapa sih harus seperti ini? Katanya kita mau diberkati, katanya kita mau mendiami tanah Kanaan, tapi kita harus begini, harus begini. Mereka enggak melihat bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tuh sering menyakiti Tuhan, melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Saya boleh tambahin 2 lagi ya Bapak Ibu, supaya lebih afdol. Kenapa mereka mengalami itu? Yang keempat adalah mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Udah diajakin keluar, udah dibawa keluar, tapi pengen balik lagi. Itu tuh bangsa Israel. Dan yang kelima, mereka meragukan Tuhan. Mereka selalu meragukan Tuhan. Mana airnya? Kami akan mati di sini. Sampai Musa aja sampai emosi. Tapi ini siang hari ini, ayat tadi mengatakan bahwa ada 2 pilihan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Pilih kehidupan dengan berkat Tuhan atau memilih kutuk sampai akhirnya kematian yang menjemput kita. Enggak banyak-banyak pilihannya Bapak Ibu. Kalau kayaknya lebih susah soal pilihan berganda waktu kita zaman sekolah. Mirip-mirip itu kan, jebakan-jebakannya banyak gitu. Ini udah pasti, udah jelas. Tuhan nggak kasih bingung kita, cuma disuruh pilih kehidupan atau pilih kematian. Mau milih berkat atau mau milih kutuk. Disuruh milih, bukan nggak bisa milih. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak. Tuhan suruh saudara dan saya memilih. Jadi semua ada di tangan siapa? Ada di tangan kita. Kalau berkat, kalau penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan jangan pernah dipertanyakan Bapak Ibu. Karena memang dia baik. Dia akan selalu menyertai kita. Dia selalu ada buat kita. Tadi kita sudah nyanyi. Kita ada itu karena Tuhan. Kita gak mungkin lahir muncul tiba-tiba kayak jin gitu ya, tung gitu langsung muncul sendiri. Tuhan sudah menciptakan kita, membawa kita ada di dunia ini semua karena Tuhan. Ada 2, pilih berkat atau pilih kutuk, pilih kehidupan atau kematian. Nah tadi dibilang apa? Di ayat 20 dikatakan, di ayat 19 dikatakan apa? Sudah ada kisi-kisinya, pilihlah kehidupan. Tuhan kasih kita memilih, tapi Tuhan sudah kasih tahu jawabannya sebenarnya. Yang baik adalah pilihlah kehidupan. Benar gak? Coba baca lagi, coba dilihat lagi tadi ayat firman Tuhannya. Tadi kan dibilang bahwa kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Terus apa? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau dan keturunanmu, bukan hanya saudara, tapi semua keturunan yang ada di bawah kita juga akan menikmatinya. Pilihlah kehidupan.
3 hal untuk kita menerima kehidupan. Tadi kita sudah baca di ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Kayaknya gampang ya. Udah sering kita dengar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tapi sebenarnya itu cuma slogan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu selalu keinginannya atau kerinduannya itu adalah setia sama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kata mengasihi yang dikatakan di dalam ayat tadi itu adalah ahab atau ahabah atau artinya loyal. Saudara seneng gak kalau punya karyawan di kantor atau teman deh rekan kerja yang loyal sama saudara? Loyal bener, artinya apa? Hatinya, perkataannya, semua tentang saudara. Semua mengasihi saudara, semua berpihak kepada saudara. Loyal, pasti seneng. Arti loyalitas di sini adalah mengabdi kepada satu tuan, mengabdi kepada satu pemimpin, mengabdi kepada seorang raja. Kesetiaannya utuh, tidak terbagi-bagi. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Benar, nggak terbagi dengan yang lain. Benar, kita selalu mengutamakan Tuhan. Mau cari kerja juga tanya Tuhan. Mau cari jodoh juga tanya Tuhan. Berdoa minta sama Tuhan. Atau nggak apa-apa. Sudah mau kena time limit. Pilih aja yang ada. Nggak tanya Tuhan lagi. Asal hajar aja. Yang penting status. Saudara, ahab atau ahabah di sini artinya kesetiaannya hanya untuk Tuhan. Kesetiaannya hanya untuk Tuhan dan tidak boleh terbagi-bagi dengan yang lain. Seperti sebuah hubungan suami istri, tidak boleh ada yang mendua, tidak boleh ada yang menyeleweng, tidak boleh ada yang berkhianat. Itu seperti ini nih, mengasihi Tuhannya itu seperti itu. Tidak boleh ada pengkhianatan. Makanya tadi saudara bilang, bangsa Israel kenapa begitu? Sampai dihabiskan satu generasi, 40 tahun. Karena mereka mendua hati. Mereka nantangin, mereka nyeleweng, mereka mengkhianati. Mereka melecehkan Tuhan, mereka mengecilkan Tuhan. Kalau saudara dan saya hari-hari ini dalam mengambil keputusan, dalam berbuat, dalam bertindak, saudara tidak dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan seringkali keputusan-keputusan kita itu mengecilkan Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Kehidupan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita pada Tuhan tidak ditunjukkan dengan penghargaan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang mau itu lagi muji Tuhan di gereja, di cell group, ataupun dimanapun kita berada, lagi sendiri atau sama-sama dengan orang lain, sungguh-sungguh banget gitu loh. Itu mengasihi Tuhan. Perhatikan ketika mereka berhenti mengasihi Tuhan, mereka berbuat dosa. Saudara dan saya ketika kita gagal mengasihi Tuhan, ketika kita berhenti mengasihi Tuhan, dosa itu yang sudah ada, mengintip, menghantam, mengincar, memakan kita saudara. Itu sebabnya hati-hati. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dengan kesungguh-sungguhan. Dengan serius. Saya sering sekali kayaknya kalau di sini ngomong serius sama Tuhan. Enggak main-main sama Tuhan. Sudah enggak saatnya kita cuma main gereja-gerejaan, main jadi orang Kristen. Agama orang Kristen tapi hidupnya enggak seperti orang Kristen. Kalau orang Kristen yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Di Markus 12 ayat 29 dan 30. Di perjanjian baru. Dikatakan kembali bahwa jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 29 tuh dibilang Allah itu Esa. Esa itu artinya tunggal, satu, enggak ada yang lain. Dan kasih di ayat 30 yang kita baca barusan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu berasal dari kata agapao. Kata kerja dari agape. Yang artinya bahwa ketika kita mengasihi, kita mau berkorban. Kita mau melepaskan kedagingan. Ketika kita mengasihi, kita mau memikul salib. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, ayo kita siap pikul salib. Saya tahu itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya tahu tidak mudah. Tapi ini yang Tuhan mau, bahwa kasih kita itu juga bukan hanya sekedar mengasihi, tapi kita juga mau melakukan tindakan berkorban. Berani berkata tidak, berani menolak. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan berani ditinggalkan, meskipun mungkin tawarannya engkau bisa dapat pengakuan dari orang-orang. Engkau bisa dapat gaji yang lebih besar. Engkau bisa pakai barang-barang bermerek. Tapi kamu memilih untuk jadi simpanan orang. Kamu memilih untuk menjual Yesus. Banyak loh. Banyak sekali. Karena supaya apa? Supaya hidupnya lebih nyaman, lebih enak. Tapi dia lupa bahwa mengasihi Tuhan memang harus bayar harga, pikul salib. Amin. Makanya ini anak-anak muda yang ada di sini, jangan pernah percaya sama laki-laki yang mengajak kamu untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia aja gak bisa jagain apa yang berharga dalam hidupmu. Gimana dia bisa jagain kamu nanti setelah menikah. Ingat itu. Yang perempuan juga, yang laki-laki juga begitu. Jangan pernah mau diajak oleh perempuan manapun untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, sebelum nikah. Karena apa? Dia sendiri aja tidak bisa menghargai apa yang mahal yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa menghargai engkau sebagai suami? Makanya hati-hati. Mengasihi Tuhan itu adalah menyalibkan kedagingan kita juga. Berkorban. Mengasihi Tuhan artinya apa? Memiliki motivasi yang benar. Saat kita hidup, saat kita bekerja, saat kita melayani. Apa yang menjadi alasan kita? The why we do what we do. Alasannya apa? Itu harus benar. Itu baru namanya kita mengasihi Tuhan. Enggak usah takut. Orang gak peduli, orang gak inget, orang gak pandang, orang gak mengakui. Enggak usah takut. Mata Tuhan itu menjelajah, kata firman Tuhan. Melihat orang-orang yang dikasihinya atau orang-orang yang melawan Tuhan. Tuhan lihat. Makanya ada lagu yang gini kan. Bila kau yang membuka pintu, tiada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada satupun yang merendahkanku. Orang-orang yang seperti ini punya hati yang mengasihi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan ada, kita ada karena Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan akan memilih berjuang melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Amin. Yang kedua, memilih kehidupan dengan mendengar suara Tuhan. Dunia ini penuh dengan kebisingan. Di rumah aja, kalau kita ngelihat ya di jalanannya bising banget. Mobil, motor,
Semuanya itu makin banyak, macet di mana-mana, kebisingan di mana-mana. Itu masih hal-hal yang lahiriah yang kita lihat Bapak Ibu. Belum lagi bising di sosial media kita, di setiap apapun yang kita baca. Banyak sekali suara-suara dunia ini yang membuat kita jadi takut, jadi gak percaya diri, jadi membanding-bandingkan dengan orang lain, jadi penuh dengan ketakutan. Kebisingan demi kebisingan banyak sekali kita dengar. Tapi ini yang Tuhan mau. Kita mau mendengar suara Tuhan. Karena apa yang kau dengar juga akan menentukan apa yang akan kau lakukan. Apa yang kau dengar akan menentukan seberapa jauh juga imanmu bisa bertumbuh. Amin. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang saudara dengar hari-hari ini? Boleh, kita juga harus mendengar. Kita gak bisa menutup mata dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi mendengar suara Tuhan itu adalah yang utama dalam hidup kita. Amin. Banyak ajaran-ajaran yang sepertinya baik, tapi ternyata ada jebakan Batman di dalamnya. Sama kan kayak orang-orang yang suka scam-scam yang nipu-nipu itu. Semua tawarannya manis, semua promosinya aduh luar biasa. Tapi kenyataannya mereka hanya menipu, mereka hanya berbohong. Atau contoh kecil lah saudara, makan di restoran, saya sering seperti itu, makan di restoran. Ketika ngelihat menunya, kita disuruh milih kan, mau pilih makan yang mana, ibu mau apa, pilihlah kita. Kita selalu lihat yang bagus gambarnya. Satu kali saya makan di satu tempat, terus ditawarin, Bu mau nggak dessertnya ini? Waduh kelihatan rotinya tebel Bapak Ibu, di foto tuh bagus banget, tebel, kuahnya atau apa ya, flanya atau apanya sih itu krimnya tuh udah banyak banget gitu. Terus warna-warni, ada stroberinya, ada ini, aduh cakep banget gitu. Wah ini benar-benar gambarnya kayak gini, ini pasti enak. Pesenlah kita. Begitu dipesen tahu nggak? Yang tadi digambar segini, yang datang ciut segini Bapak Ibu. Yang tadinya penuh dengan itu krimnya ya, kayaknya penuh. Warnanya sampai coklat semua. Ini cuma gosong-gosong, nempel-nempel. Ya ampun kering kerontang. Lalu yang merah-merah itu ya nggak ada, cuma kayak kecil-kecil, merah-merah kecil-kecil, aduh pucet-pucet lagi. Nggak sesuai. Inilah sesuatu yang dunia ini tawarkan hanya indah di depan mata, hanya indah didengar, semuanya hanya semu. Tetapi Tuhan peringatkan kepada kita untuk belajar mendengar suara Tuhan. Karena dengan mendengar, kita sedang membangun sebuah hubungan. Salah satu cara untuk kita membangun sebuah hubungan itu adalah dengan mendengar. Mendengar tidak hanya selewatan, mendengar tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi mendengar dengan hati sehingga kita bisa meresponi dengan benar. Suami istri juga begitu. Harus ada yang mau dengar. Kalau semua mau bicara, siapa yang mau dengar? Tuhan ciptain saudara dan saya, telinganya berapa? 2, mulutnya 4. 1 tok. Supaya apa? Supaya kita lebih bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar hikmat dan didikan. Mendengar teguran, masukan. Bukannya ketika kita dengar satu orang ngomong, 1000 kata kita keluar untuk membalasnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Yang saya lihat satu contoh yang luar biasa. Yang saya lihat betul orang yang suka mendengar sedikit bicara adalah almarhum Papa. Gak banyak bicara orangnya. Mau dengar. Meskipun secara fisik pendengarannya turun terus ya. Itu iblis ya, jahat banget. Dia orang yang suka mendengar. Berusaha diambil untuk pendengarannya itu menjadi kurang. Tapi yang saya tahu dia tidak hanya mendengar lewat telinga. Dia dengar lewat hatinya. Tak banyak bicara, banyak berbuat. Itu yang saya lihat dari papa saya. Bahkan
dia juga menunjukkan bagaimana dia suka mendengar suara Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia mau belajar. Papa itu adalah orang yang suka belajar. Pengen tahu, dia selidiki. Saya suka telepon, kalau satu kali saya telepon, Papa lagi apa? Lagi susun khotbah. Emang mau khotbah di mana, Pak? Enggak. Papa susun aja. Papa mau mempersiapkan diri. Papa mau melakukan bagian Papa. Itu yang saya kagum, saya masih jauh banget dari Papa saya. Saya masih suka mepet-mepet. Saya masih suka berharap, oh Tuhan tolonglah saya, pasti Tuhan kasih inget lah nanti. Enggak, Tuhan mau kita mendengar suara Tuhan. Punya hati seorang murid untuk mendengar apa yang gurunya katakan. Lewat firman Tuhan, lewat orang-orang yang diurapi Tuhan untuk menegur kita. Memberikan kita hikmat, memberikan kita ajaran, contoh. Papa saya sangat punya telinga untuk mendengar sebagai murid. Dia belajar senantiasa. Dan ini karena kata mendengar di dalam bahasa Ibrani itu bukan hanya sekedar mendengar. Syama artinya mendengar dengan memperhatikan sungguh-sungguh. Yang kedua, mendengar itu artinya mematuhi apa yang dia dengar, taat. Yang ketiga adalah meresponi dengan tindakan. Artinya mendengar sama dengan melakukan. Papa saya adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau kami berbuat salah, saya marah, saya dalam penuh kekurangan kelemahan. Papa, mama adalah orang pertama yang mau menunjukkan contoh untuk mengampuni. Kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk bisa mengampuni anak-anak kita. Mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menendang kita, orang-orang yang menyingkirkan kita, orang-orang yang menyepelekan kita. Meresponi dengan benar karena mendengar suara Tuhan. Papa menjadi seorang pelaku firman. Saya ingat sekali khotbah terakhir beliau di tempat ini. Yang kita kutip dan kita masukkan kemarin di dalam konser Psalms of Gratitude. Bahwa kita harus menjadi pelaku firman terdepan. Keinginan kita adalah selalu melakukan apa yang Tuhan suruh. Keinginan kita adalah melakukan firman Tuhan. Gagal gak apa-apa, coba lagi, bangun lagi. Gagal hari ini gak apa-apa, datang sama Tuhan. Lakukan, latih sampai akhirnya kita memang lebih suka melakukan firman daripada yang lain. Sehingga kepekaan kita, intuisi kita pun juga sudah berubah. Kalau kita melakukan sesuatu yang gak benar, udah kegelisahan itu ada di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita mau dengar. Roh Kudus berbisik, tapi orang yang gak mau dengar, makanya dia bikin salah ini, dia memberontak ini, sama seperti bangsa Israel. Dia mengecilkan Tuhan, dia meragukan Tuhan, dia selalu mau balik kepada dosa yang lama, kepada perbudakan, dia selalu memberontak, dia melawan Tuhan, nggak ada rasa lagi. Bahkan mereka menyalahkan Tuhan, nggak ada lagi rasa di mana, aduh, apa ini yang nggak enak, apa ini yang nggak benar dalam hidup saya, udah mati rasa. Untuk milih kehidupan, kita harus punya kepekaan, kita punya sensitivitas akan suara Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Hati-hati kalau saudara tidak pernah bisa lagi mendengar suara Tuhan. Hati-hati kalau firman itu sudah tidak bisa menyinggung perasaanmu. Hati-hati. Saudara sedang berjalan di dalam kematian. Kematian bukan secara fisik, terlebih lagi kematian secara rohani. Saudara udah gak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Melakukan apa yang saudara inginkan saja sendiri. Nah, syama di sini mendengarkan adalah, tadi pertama adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu mematuhinya, artinya taat melakukannya. Memberi jawaban atau meresponi dengan benar. Apakah kita memang mau mengikut Tuhan atau tidak? Apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Amin. Kayaknya pada bingung ya. Hah? Memang ini sepertinya sederhana Bapak Ibu, tapi secara praktek kita memang harus berjuang untuk mendengar.
Karena kalau kita tidak sengaja, membuat sengaja untuk memilih mendengar suara Tuhan, suara dunia ini akan lebih keras, berbisik, berteriak di telingamu, berteriak di hatimu, berteriak di otakmu. Makanya Tuhan bilang, pilih kehidupan dengan mendengar suaranya. Amin. Kalau baca firman, jangan cuma sekedar baca. Boleh saudara tanya, di gereja kami bikin yang namanya belajar firman, dan kita bukan hanya sekedar membaca, oh hari ini renungannya ini, udah selesai. Tapi kita belajar untuk menulis bahwa firman ini, apa yang Tuhan mau bicara lewat firman ini kepada hidup saya. Kenapa Tuhan kasih firman ini buat saya? Bagaimana saya bisa melakukannya? Coba kita tulis, kita renungkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi kita merenungkan, memahami, mengerti, ditulis Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bicara ini? Apa yang mau Tuhan aku lakukan ketika aku mendengar firman Tuhan ini? Apa yang Tuhan sedang ingin ubah dalam hidupku lewat firman ini? Itu yang namanya mendengar suara Tuhan. Jadi harus menyengajakan, membuat dengan sengaja. Pilih waktu di mana engkau tidak bising dengan hal-hal yang lain. Waktu sendirimu, mungkin di malam hari, mungkin di pagi hari, engkau bisa dengar. Kalau siang sudah terlalu banyak yang kita dengar, belum tukang Gojek ya kan, online shopping kita datang semua, Shopee datang ya kan, belum lagi tagihan ini datang, belum lagi kabar buruk datang, belum lagi ini dan itu, saudara. Terlalu bising, saudara harus punya waktu menyengajakan, dengan sengaja ambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Tugas orang murid itu apa? Belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Bapa kita, guru kita yang maha agung menginginkan bahwa saudara dan saya menjadi murid-muridnya. Yang mendengarkan, yang belajar, yang mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapa kita. Amin. Karena ada upah untuk orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan. Saudara bisa baca nanti di rumah di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saudara baca itu baik-baik, saudara pegang itu baik-baik. Tapi jangan lupa, jangan cuma berkatnya aja yang dibaca. Di bawahnya saudara harus baca, selesaiin lagi Ulangan 28 itu. Ada kutuk. Karena pilihannya ada berkat sama kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Makanya harus ada pembandingnya. Saudara baca, jangan cuma berkatnya aja. Baca bawahnya juga. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memilih kehidupan. Yaitu ketika kita memilih untuk berpaut kepada Tuhan. Arti berpaut kepada Tuhan dalam bahasa Ibraninya ini dabak. Dabak itu artinya nempel seperti lem, merekat, menyatu, nggak bisa lepas. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia kita itu melekat itu artinya terikat, terpaku, tertambat, nggak bisa copot ya, tetap nempel. Berarti ini sama dengan arti yang di Yohanes 15 katakan bahwa kita adalah seperti carang-carangnya yang nempel, melekat kepada Tuhan. Nggak bisa lepas dari sumbernya. Karena ketika kita lepas dari sumbernya, kita tidak berpaut lagi kepada Tuhan. Yang mengintai apa? Pilihannya apa? Kematian atau kutuk. Enggak, pilihannya enggak banyak saudara. Pilihannya enggak banyak. Sebenarnya enggak bisa, kita enggak perlu bingung. Hanya ada dua. Itu sebabnya kita harus berpaut kepada Tuhan. Berpaut itu artinya terus menerus menempel. Enggak cuma musiman, enggak cuma kalau di gereja. Terus saya katakan, enggak cuma kalau kita ditugasin, enggak cuma kalau kita lagi pelayanan, enggak cuma kalau di depan orang. Hati kita terpaut kepada
Tuhan, selalu rindu untuk mendekat, nggak mau ada jarak, nggak mau berpisah, sama juga tidak mendua hati, selalu memilih Yesus lebih dari apapun. Pilihan kita hanya mengasihi Yesus atau dunia. Saya bacakan buat saudara Yakobus 4 ayat 8 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mendekatlah kepada Tuhan, kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Hai kamu yang berdosa, bersihkanlah tanganmu dari perbuatan jahat. Dan kamu yang mendua hati, murnikanlah hatimu. Pilihlah satu saja, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Enggak banyak pilihannya. Mungkin dalam terjemahan baru agak sedikit berbeda. Tapi di dalam terjemahan sederhana Indonesia jelas dikatakan bahwa hanya ada 2 pilihan. Pilih mengasihi Tuhan atau pilih mengasihi dunia. Ketika engkau berpaut kepada Tuhan, engkau tidak akan goyah. Engkau tidak akan mudah dijebak. Engkau tidak mudah diperdaya. Engkau akan selalu kuat. Bahkan ketika engkau bingung, engkau tidak berusaha mencari dengan kekuatanmu sendiri. Orang yang berpaut kepada Tuhan selalu lari lagi, kejar lagi hadirat Tuhan dalam hidupnya. Itu orang yang berpaut kepada Tuhan. Yosua sebagai pemimpin yang dipilih untuk melanjutkan kepemimpinan menggantikan Musa adalah contoh orang yang berpaut kepada Tuhan. Kenapa bisa kita bilang seperti itu? Saya katakan di dalam firman Tuhan kita bisa baca Yosua melewati begitu banyak musim kehidupan saat dia masih muda, saat dia masih jadi pengikut biasa, bahkan saat dia sudah menjadi orang pilihan untuk mengintai, dia pun menjadi pahlawan untuk berperang sampai dia dipilih untuk menggantikan Musa jadi pemimpin. Yosua hatinya terpaut kepada Tuhan. Mari kita baca Yosua 24 ayat 15. Yuk, tinggal sedikit lagi ayat firman Tuhannya. Yohanes 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 15. Yuk, sudah dapat? Yuhu. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Sama-sama baca. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Akan tetapi kalau menurut kalian menyembah Tuhan itu tidak baik, pilihlah pada hari ini siapa yang akan kalian sembah. Apakah kalian mau menyembah dewa-dewa yang dulu disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat? Atau apakah kalian mau menyembah dewa-dewa yang disembah bangsa Amori yang sekarang kalian tinggal? Tetapi saya dan seluruh keluarga saya akan mengabdi kepada Tuhan. Orang yang berpaut kepada Tuhan, hidupnya akan mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada kebenaran, mengabdi kepada firman Tuhan. Amin. Bilang sebelah kiri kanannya, kita mau mengabdi sama Tuhan. Dan yang luar biasanya, Yosua bilang, aku dan seisi rumahku. Artinya apa? Saudara, apa yang saudara lakukan itu bisa mendatangkan berkat untuk keluargamu, juga bisa mendatangkan kutuk buat keluargamu. Pilih kehidupan, hati-hati dalam memilih. Saudara kalau lagi belanja aja suka milih-milih toh, bener gak? Ibu-ibu nih perempuan-perempuan mana, kalau udah ada namanya sale turun harga promo, waduh serbu gitu kan. Tapi itu milih-milih, bisa berjam-jam tuh milih-milihnya. Padahal barangnya itu aja, tapi selalu milih, demennya milih, dipilih lagi. Tuhan bilang hari ini, pilih kehidupan. Berapa banyak yang mau memilih kehidupan di tempat ini? Dikatakan berkat dan kutuk itu sesuatu yang sifatnya diwariskan. Benar gak? Makanya ada warisan kutuk dosa, maut, Tuhan mau bayar itu supaya semua kita tidak mengalami kutuk, tidak mengalami dosa, mengalami maut
akibat dosa. Dia beri dirinya untuk membayar, untuk menyelesaikan, mematahkan setiap kutuk itu dari hidup kita. Untuk berkat itu bisa jalan terus dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Bayangkan, dikatakan apa? Di firman Tuhan ditulis ya, berkat dan kutuk itu sampai 7 keturunan. Ya kan? Bayangkan, kalau satu generasi itu umurnya berapa? 30, 40 tahun ya. Gitu ya, satu orang yang 30 tahun rata-rata sudah punya anak. Artinya satu generasi. Dibilang 7 generasi. Berkat itu datang kepada hidupmu selama 7 generasi. Coba kali 7 aja, 30 kali 7, 210 tahun. Sampai kita gak ada di dalam dunia ini, kita gak bisa lihat lagi keturunan kita menikmatinya. Bayangkan itu. Tapi alangkah mengerikannya, masih ada di dunia ini kalau namanya kutuk. Sampai kita gak ada pun, kutuk itu terus ada. Kalau kita memilih untuk hidup dalam kutuk. Tapi hari ini Tuhan katakan, Tuhan mau saudara dan saya mengalami kebahagiaan, mengalami kemenangan. Makanya perhatikan apa yang kau pilih hari ini. Apa yang kau pilih untuk kau bisa menjadi seorang ayah yang baik di keluargamu. Apa yang kau pilih untuk kau menjadi seorang ibu yang baik di mata anak-anakmu. Apa yang kau pilih untuk kau lakukan saat engkau melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah sebuah privilege saudara. Melayani Tuhan itu adalah sebuah kesempatan yang besar, yang indah, yang tidak bisa dibayar dengan uang. Saudara menyembah Dia, meninggikan Dia lewat hidup kita. Pilih yang mana? Pilih kehidupan atau pilih kematian? Memilih berkat atau memilih kutuk? Kalau memilih kutuk udah gampang lah. Lakukan aja, semau kamu aja. Apa saja, keinginanmu puaskan saja semuanya. Gampang, cepet itu. Tapi untuk memperoleh berkat, yaitu yang pertama tadi mengasihi Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berpaut kepada Tuhan. Enggak cuma kalau lagi diberkati aja. Haleluyanya kencang sekali. Tapi kalau lagi mengalami kesulitan, mengangkat tangan aja gak mau, ngambek sama Tuhan. Kenapa harus begini Tuhan? Bukankah aku sudah melakukan ini dan itu? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang hatinya terpaut senantiasa. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca ini ayat yang terakhir. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Sungguh, yuk Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Benar kan ya? Oke, 1, 2, 3. Sama-sama yuk. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang yang terpaut, orang yang melekat terus menerus tinggal di dalam hadirat Tuhan terus menerus akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Tuhan gak bilang kita gak melewati semuanya bakalan smooth semuanya, mulus semuanya. Gak bakal ketemu yang sulit-sulit, yang sulit-sulit ini disingkirkan. Gak pernah Tuhan bilang begitu. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih perkenanan. Tuhan menyertai kita di dalam kesulitan sehingga kita bisa mengalahkan atau melewati kesulitan. Amin. Amin. Ya. Tuhan nggak bilang bahwa dikatakan ini, maka aku akan meluputkannya. Kalau luput berarti ada sesuatu yang terjadi tapi nggak jadi. Harus kita lewati, harus kita hadapi. Tapi setiap sebab akibat yang membahayakan kita diluputkan, disingkirkan oleh Tuhan dari hidup kita. Amin.
Saudara percaya akan hal itu? Kalau engkau melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan dengan panjang umurku kenyangkan, ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Dikatakan bahkan Tuhan memuliakan orang-orang yang berpaut kepadanya. Saudara dan saya akan diberikan kuasa. Saudara dan saya juga akan diangkat. Dinaikkan derajatnya oleh Tuhan. Manusia bisa menurunkan derajatmu. Pimpinanmu bisa menjatuhkan kamu. Gembala atau siapapun, orang-orang bisa saja menyingkirkanmu. Tapi kalau Tuhan berkata, aku beserta dengan engkau, tidak ada satupun yang bisa dilakukan manusia terhadap engkau. Amin. Percaya itu, orang yang terpaut kepada Tuhan pasti dimuliakan. Tuhan akan membuat kita, saya ingat sekali doa mama selalu bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak orang percaya, perkasa di bumi, akan berhadapan dengan raja-raja, dimuliakan artinya Bapak Ibu. Amin. Percaya, perkatakan itu, pilih kehidupan. Seperti pemuda tadi, dia mau pilih kalau bilang mau burungnya mati ya tinggal dia cekek. Kalau dia mau biarin hidup burung itu hidup ya udah dia lepas. Semua pilihan ada di tangan pemuda itu. Semua pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di tempat ini. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kebenaran. Pilihlah berkat. Ketika engkau memilih untuk melakukan kebenaran, memilih untuk memilih kehidupan, saudara, berkat itu jadi bonusnya. Tapi kalau engkau memilih kematian, segala hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan, yang membuat engkau berhenti mengasihi Tuhan, yang membuat engkau tidak mau melakukan firman Tuhan, itu bonusnya maut. Jadi hari ini, saudara dan saya, mari kita katakan Tuhan, hari ini kembali aku katakan, aku memilih kehidupan buat hidupku, buat keluargaku, buat gerejaku, buat anak-anakku, buat anak buahku, buat komunitasku, buat bangsaku. Kami memilih kehidupan. Kami mau memilih untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan lain, kami terus mengasihi Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau terpaut dengan Tuhan. Saya undang pemain musik dan para WL dan singers untuk bisa maju ke depan. Mari. Tanya hatimu, berdoa siang hari ini. Apa yang kau pilih? Haleluya Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau karena begitu banyaknya masalah yang datang dalam hidup kami. Membuat kami meragukan kasih Tuhan. Membuat kami mempertanyakan Tuhan. Membuat kami berhenti mengasihi Engkau. Berhenti mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kalau kami lebih dengar apa yang orang katakan untuk kami daripada yang Tuhan katakan. Sehingga kami menjadi takut. Sehingga kami merasa tidak berharga. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak memilih mendengar suara-Mu yang sudah memilih kami, yang sudah membenarkan kami, yang sudah mengampuni kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering bermain-main dalam kehidupan kami, dalam kekristenan kami Tuhan. Kami main-main, kami suam-suam kuku, kami malas-malesan, kami tidak stabil Tuhan. Tidak teguh untuk terpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar ini menjadi doa kami, kerinduan kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku Ketika kami memilih Engkau Tuhan, harapan kami selalu ada. kasihnya Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari depan kita akan nyanyikan pujian ini. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, amin. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, amin. Dia beri hidup dan sound yang saudara bangkit berdiri bersama-sama, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami percaya, kami percaya Yesus selama-lamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, amin. Angkat kedua belah tanganmu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh, angkat kedua belah tanganmu. Ini adalah sebuah komitmenmu untuk memilih kehidupan, untuk menerima berkat, untuk menggagalkan setiap kutuk, sehingga engkau tidak mati dalam kebinasaan. Siang hari ini, sekali selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena ku cinta Kau, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang
yang kami dengarkan pada sore hari, siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang di tempat ini Tuhan, kami membawa sesuatu yang baru. Kami mau perubahan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mengambil keputusan untuk hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.